Banjir pujian Marmos tak boleh terlena. Wasit gak ngerti bahasa Inggris. Hansi Flick tolak Neymar. Cedera musim Amad Diallo berakhir. Timnas Indonesia sudah bisa latihan di IKN. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Guardiola berharap Marmos tahan pujian. Omar Marmos mulai memberi kontribusi nyata untuk Manchester City, ditandai dengan 3 gol ke gawang Newcastle United. Manajer Manchester City Pep Guardiola pun memberikan pesan, ketika Anda bermain baik, semua orang beradaptasi dengan cepat. Semoga dia bisa menangani pujian-pujian terbesar karena itu akan berdatangan sekarang, ungkap Guardiola dikutip BBC. Mampukah MU lolos dari jeratan Tottenham? Manchester United akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Tottenham dalam lanjutan Premier League. Laga yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu 16 Februari 2025 ini menjadi kesempatan bagi MU untuk membalas 2 kekalahan sebelumnya dari Tottenham musim ini. Namun, mampukah mereka melakukannya? MU masih belum aman dari zona degradasi. Manchester United berjarak 12 poin dari Leicester City di zona degradasi alias peringkat ke-18 dengan 17 poin. Meski cukup jauh, manajer Ruben Amorim sebut timnya belum aman dan nyaman. Beberapa lawan berat pun sudah menanti pada akhir Februari sampai April. Liverpool mencari pelampiasan. Liverpool kembali ke Anfield dengan misi tak boleh gagal. Setelah rentetan hasil mengecewakan, kemenangan atas Wolverhampton di pekan ke-25 Premier League menjadi harga mati. Arsenal baru saja menang 2-0 atas Leicester, memangkas selisih sementara menjadi 4 poin. Dalam situasi ini, Liverpool tak boleh terpleset jika ingin tetap mengendalikan perburuan gelar. Wasit gak ngerti bahasa Inggris. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham mendapat kartu merah karena diduga menghina wasit Jose Munuera. Carlo Ancelotti menilai sang pengadil salah memahami konteks bahasa Inggris yang dilontarkan pemainnya. Usai laga, Ancelotti mempertanyakan keputusan Munuera. Kesalahpahaman wasit membuat Madrid dirugikan. Juventus mengintai 4 besar, Inter berburu puncak. Juventus dan Inter Milan kembali bertemu dalam laga panas bertajuk Derby d'Italia. Duel ini akan berlangsung di Allianz Stadium. Bagi Juventus, 3 poin atas Inter bisa mengantar si Nyonya Tua mendekati 4 besar dan menjaga asa tampil di Liga Champions musim depan. Sementara untuk Inter, kemenangan atas si Nyonya Tua akan membuat mereka melesat ke posisi teratas. Benturan 2 kutub. Parma dan AS Roma akan bentrok di Stadio Ennio Tardini pada pekan ke-25 Serie A musim ini, Senin 17 Februari 2025. Pertandingan ini menjadi panggung kontradiksi performa kedua tim. Parma sebagai tim promosi sedang berjuang keluar dari zona degradasi, sementara Roma berupaya merangsek ke papan atas. Hansi Flick tolak Neymar. Dilaporkan media-media Spanyol, Neymar buka pintu buat balik ke Barcelona. Sang agen Vini Zalvi terus menjalin pembicaraan dengan Joan Laporta, presiden klub Barcelona. Usut punya usut, Barcelona bakal menyambut Neymar kembali dengan satu syarat, kondisi fisiknya baik-baik saja. Celaka buat Neymar. Pelatih Barcelona, Hansi Flick justru tidak suka dengan ide tersebut. Apalagi Neymar sudah melewati usia emasnya dan kerap dibekap cedera. .
Barca hanya bisa rekrut Alexander Isak jika Lewandowski pergi. Jika Isak benar-benar menjadi target utama, Barcelona perlu mencari cara untuk mengamankan dana transfer sebesar 1,2 triliun rupiah. Mereka harus memastikan keuangan klub tetap stabil. Dengan kondisi ini, Barcelona mungkin harus menunggu lebih lama sebelum bisa merekrut Isak. Keputusan terkait masa depan Lewandowski akan menjadi faktor utama dalam menentukan langkah mereka di bursa transfer mendatang. Timnas Indonesia sudah bisa latihan di IKN. Timnas Indonesia sudah bisa menggelar latihan di pusat pelatihan PSSI di Ibu Kota Nusantara. 3 lapangan berstandar internasional selesai dibangun. Di pusat pelatihan PSSI IKN, ada juga asrama yang bisa dijadikan tempat menginap. Hargreaves puji kehebatan Michel Aulis. Pemain asal Prancis Michel Aulis berhasil menampilkan permainan apik untuk Bayern Munich. Penampilan apiknya tersebut mengundang perhatian dari mantan pemain andalan Bayern, Owen Hargreaves. Hargreaves mengungkapkan bahwa Aulis memiliki ketenangan di depan gawang yang benar-benar unik. Sejauh musim ini, Aulis telah mencetak 11 gol dan menyumbangkan 12 assist dari total 32 penampilannya. Vitor Pereira singkirkan Craig Dawson dari skuad. Manajer Wolverhampton Wanderers Vitor Pereira kembali menunjukkan ketegasannya dalam menangani skuad. Setelah sebelumnya mendepak Mario Lemina, kini giliran Craig Dawson yang dikeluarkan dari sesi latihan tim utama. Bek veteran ini telah disingkirkan dari skuad dan tidak masuk daftar pemain Wolves di Premier League. Dengan kontraknya yang habis pada musim panas nanti, masa depannya di Wolves tampak suram. Hat-trick kilat Marmoush. Omar Marmoush tampil luar biasa di Etihad Stadium dengan mencetak hat-trick pertamanya untuk Manchester City dalam kemenangan telak 4-0 atas Newcastle United. Ketiga golnya tercipta di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19, 24, dan 33. Ketajamannya di depan gawang membuat pertahanan Newcastle kewalahan. Ia benar-benar menjadi momok bagi kiper The Magpies. Beto puji dampak Moyes di Everton. Pemain depan Everton, Beto, mengungkapkan kebanggaannya setelah mencetak gol penting dalam kemenangan terbaru timnya atas Crystal Palace. Beto menyoroti peran pelatih David Moyes dalam perkembangannya sebagai seorang striker. Ia mengungkapkan bahwa Moyes telah membantunya dalam aspek penyelesaian akhir dan penguasaan bola, meskipun ia tetap mempertahankan gaya permainannya sendiri. Alami cedera, musim Amad Diallo di Manchester United berakhir. Sebuah kabar buruk kembali datang bagi Manchester United. Winger andalan mereka Amad Diallo dilaporkan mengalami cedera yang cukup serius. Kabar Diallo mengalami cedera ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Sang winger mengalami cedera di sesi latihan Manchester United di awal pekan kemarin. Kondisinya dikabarkan cukup buruk. Amad Diallo kemungkinan besar tidak bisa memperkuat MU hingga musim 2024-2025 berakhir. Seharusnya Aston Villa bisa kalahkan Ipswich Town. Manajer Aston Villa Unai Emery mengklaim The Villains seharusnya bisa meraih kemenangan saat menjamu Ipswich Town pada pertandingan tadi malam. Villa hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Emery mengklaim bahwa timnya layak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun di sisi lain, ia juga tak menampik bahwa Ipswich tampil sangat baik pada laga tersebut. Arsenal semakin yakin bisa salib Liverpool menuju juara. Siapa yang menyangka Mikel Merino bisa menjadi pahlawan Arsenal di tengah krisis lini depan? Dalam laga melawan Leicester City, Merino berhasil mencetak 2 gol yang membawa The Gunners meraih kemenangan krusial. Dengan performa impresif Mikel Merino, Arsenal kini semakin optimis bisa mengejar Liverpool. Konsistensi dan kualitas skuad yang dimiliki Arteta menjadi modal berharga menuju akhir musim.
Napoli buang kemenangan lagi, Antonio Conte kecewa. Pelatih Napoli Antonio Conte mengungkapkan bahwa timnya awalnya ingin mengamankan kemenangan saat menghadapi Lazio, tetapi kondisi skuad yang terbatas memaksanya melakukan perubahan taktik. Hasil imbang dua-dua ini pun meninggalkan rasa pahit bagi Partenope. Conte mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya kehilangan 4 poin dalam 2 lawatan terakhir ke Stadio Olimpico akibat kebobolan di menit-menit akhir. Santiago Giménez 2 gol dalam 2 laga. Striker baru AC Milan Santiago Giménez membuat start bagus di Liga Italia. Giménez menentukan kemenangan 1-0 I Rossoneri atas Verona pada pekan ke-25 Liga Italia. Torehan ini adalah gol kedua striker asal Meksiko itu hanya dalam 2 penampilan di Serie A. Sebelumnya hanya ada 2 pemain baru yang bisa selalu mencetak gol dalam 2 laga secara beruntun buat AC Milan. Giménez menjadi orang ketiga setelah Andriy Shevchenko pada September 1999 dan Christian Pulisic pada Agustus 2023. Barcelona masih belum siap untuk melepas Ansu Fati. Situasi Ansu Fati di klub tidak menentu, namun terlepas dari kesulitannya, manajemen Barcelona masih yakin ada jalan baginya untuk meraih sukses di klub. Dengan musim yang masih berlangsung, baik Flick maupun manajemen Barca belum siap untuk mengabaikannya. Mereka tetap berharap bahwa ia masih dapat menemukan kembali kualitas yang pernah menjadikannya salah satu prospek paling menarik di sepak bola Eropa. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!